Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bi syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, wabil khusus Habib Ali Kuitang, Habib Hussein, dan para habaib yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi ta'zim saya kepada para beliau, para alimin ulama, wabil khusus sahibul hajah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, sahabat saya Kiai Haji Anaad Mukhtar, dan seluruh para kiai, para asatidz, asatidat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi ta'zim saya. Saya mau tanya, di sini ada Forza nggak? Maksud saya ada fans Roma nggak? Ada fans Soneta nggak? Itu namanya Forza. Kalau saya bilang Forza, Anda mau bilang keren? Forza keren! Alhamdulillah. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulid Nabi diawali ketika perang salib dulu, di mana tentara Kristen Inggris dan Perancis saat itu di bawah pimpinan, barangkali dijagain pada ribut nih mas, nanti jangan duduk aja jadi nggak pada ribut ke pemperuan. Ente duduk aja, ente duduk. Tentara salib Nasrani dipimpin oleh Richard the Lionheart saat itu, dan tentara Islam berpimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahap pertama, umat Islam dikalahkan oleh tentara salib. Pada saat kalah itu, tentara salib berhasil menguasai Yerusalem, Palestina, dan merubah Masjidil Aqsa menjadi gereja. Kemudian dengan kekalahan ini,
Salahuddin Ayyubi dengan para sahabat menginisiasi untuk membangkitkan semangat umat Islam yang saat itu semakin melemah dengan mengadakan Maulid Nabi. Dengan Maulid Nabi diceritakan bagaimana suka duka perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan agama Islam. Maka terbangunlah semangat Islam, umat Islam saat itu kembali dan berperang lagi melawan tentara salib. Akhirnya dimenangkan oleh umat Islam sehingga Masjidil Aqsa yang dikuasai oleh tentara salib bisa dikuasai oleh umat Islam sampai saat ini. Itulah sejarah pertama diadakan Maulid Nabi secara seremonial seperti ini. Nah, lalu Salahuddin Ayyubi saat itu menjadi khadim dari Al-Muharramain. Jadi saat itu beliau mengadakan sayembara pembacaan Maulid. Dimenangkanlah oleh Syekh Ja'far dari Barzanji, Al-Barzanji. Sejak saat itu Maulid Nabi didengungkan di hampir seluruh negara Islam dengan membacakan yaitu riwayat oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji sampai saat ini. Tiba-tiba di Indonesia sejak terjadinya reformasi tahun 1998, tiba-tiba ada kelompok umat Islam saudara kita sendiri yang membid'ahkan Maulid Nabi. Bahkan tidak hanya membid'ahkan, mereka mengkafirkan umat Islam yang menyelenggarakan Maulid, bahkan memusyrikan orang yang menyelenggarakan Maulid, dan mereka memvonis umat Islam yang tukang Maulid adalah menjadi ahli neraka. Mereka berpegang pada satu hadis Nabi yang berbunyi begini: kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang namanya hal-hal yang baru itu sesat, kesesatan adalah di neraka. Padahal hadis ini berbunyi seperti ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benarnya penjelasan kitabullah Al-Quranul Karim. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi, yaitu al-hadits. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan merubah-rubahnya. Merubah-rubah Quran dan hadis, inilah dimaksud dengan bid'ah, dhalalah, hal baru yang sesat. Kemudian setiap kesesatan masuk neraka. Wajar kalau memang yang dimaksud bid'ah itu adalah merubah-rubah syariat, merubah-rubah hadis. Ini pasti bid'ah, pasti dhalalah, pasti masuk neraka. Sekarang masalahnya, apakah itu tahlilan? Apakah itu yasinan tiap malam Jumat? Apakah itu maulidan? Ini bukan ibadah, ini muamalah. Paham? Ini bukan syariat. Maulid itu bukan syariat, ibadah dan muamalah. Dalam hal muamalah, Nabi SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang positif, budaya-budaya yang positif, tradisi-tradisi yang baik, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Saya mau tanya, maulid baik apa tidak? Baik. Baik apa tidak? Baik. Lalu mereka juga mengatakan orang-orang maulid itu musyrik. Mereka mengambil satu hadis yang berbunyi begini:
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam." Jangan kamu memuliakan aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuliakan Isa putra Maryam. Jadi orang Maulid disamakan dengan orang Natalan. Kalau bikin Maulid sama dengan Natalan. Mereka memuliakan Muhammad seperti orang-orang Kristen memuliakan Isa. Saya mau tanya, Natal merayakan kelahiran siapa? Kelahiran siapa? Kelahiran Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Natal merayakan kelahiran Tuhan. Kalau Maulid merayakan kelahiran Nabi. Sama apa tidak? Sama apa tidak? Di dalam Natalan mereka memohon kepada Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Di dalam Maulid saya mau tanya, kita menuhankan Muhammad, apakah beliau adalah Nabi bagi kita? Nabi. Tuhan apa Nabi? Nabi. Sama apa tidak? Tidak. Di dalam Maulid ada doa-doa yang kita sampaikan. Kita minta sama Allah, apa kita minta sama Nabi? Minta sama Allah, apa minta sama Nabi? Sama Allah. Mereka meminta sama Yesus Kristus. Sama apa tidak? Tidak. Inilah yang namanya pemutarbalikan hadis. Ya. Wala tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu muliakan aku sebagaimana umat Kristen memuliakan Isa putra Maryam. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Jelas. Oke. Kenapa? Nyanyi. Gue raja dangdut, tau gak? Mahal lagi. Yang nyanyi belakangan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk apa sih kita maulid ini? Pertama, dalam rangka meningkatkan pengenalan kita kepada Nabi. Dengan kenal, kita akan kagum sama beliau. Tidak ada seorang manusia di dunia ini, kafirkah dia, Islamkah dia, kalau mendengar bagaimana sejarah Nabi, tidak ada yang tidak meneteskan air mata. Saking hebatnya, dahsyatnya akhlak Nabi kepada Allah, manusia, dan kepada alam semesta. Bagaimana gigihnya Rasulullah memperjuangkan Islam. Tidak ada manusia yang bisa menahan air matanya. Kalau kita betul-betul mengetahui sejarah Nabi. Ini gunanya dalam rangka meningkatkan pengenalan kita. Kalau sudah kenal, kita akan kagum sama beliau. Kalau sudah kagum, kita insya Allah akan mentaati beliau. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintah oleh Nabi, laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Wa qala ta'ala aidan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Nabi, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah? Mau diampuni dosa kita oleh Allah? Apa kata Allah? Taat kepada Nabi. Karena ketaatan kita kepada Nabi sama halnya, hakikatnya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gunanya maulid. Dan Nabi SAW bersabda, "Tuba liman ra'ani fa'amana bi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani fa'amana bi." Beruntung orang yang ketemu aku, beruntung orang yang melihat aku, dia beriman kepadaku. Tapi lebih beruntung,
Lebih beruntung, lebih beruntung orang yang tidak melihat aku, orang yang tidak bertemu dengan aku, tapi dia beriman kepadaku. Anda pernah ketemu Nabi? Anda beriman kepada Nabi? Iman. 3 kali beruntung daripada orang-orang yang bertemu Nabi. Saat Nabi bicara seperti ini, Nabi berkata di depan para sahabat, aku rindu sama saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami sahabatmu, apakah kami bukan saudaramu? Kamu sahabatku, saudaraku adalah itu tadi. Malam ra'ani, malam yarani, fa'amanya. Orang yang gak ketemu aku, tapi dia beriman kepadaku. Orang gak pernah lihat aku, tapi dia beriman kepadaku, taat kepadaku. Inilah kira-kira gunanya merayakan Maulid Nabi. Paham? Paham? Dan yang ketiga tentunya dalam rangka menteladani akhlak beliau. 124.000 nabi, ada 313 rasul. Dan Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang paling hebat di antara semuanya. Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, karena wilayah dakwah beliau tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya, Bu, hanya diutus untuk bangsanya masing-masing aja. Ya. Contoh, Nabi Lut alaihi salam, beliau hanya diutus untuk bangsanya itu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam diutus hanya untuk bangsanya itu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihi salam hanya diutus untuk bangsanya itu bangsa Thamud. Nabi Isa alaihissalam juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Ini juga di samping Al-Quran dijelaskan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian dia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Begitulah para nabi sebelumnya hanya diutus untuk bangsa yang masing-masing. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak diutus hanya untuk bangsa Arab saja. Beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah kamu aku utus kecuali untuk seluruh manusia di dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Karena wilayah dakwah Nabi berskala internasional, maka Nabi dibekali oleh kitab suci yang holistik, komprehensif, lengkap, sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Di lain ayat Allah berfirman, "Wa ma arsalna." Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma farada min syai', dan tidak Allah tinggalkan sesuatu dari Al-Qur'an itu. Semua aspek kehidupan ada dalam Al-Quranul Karim. Semua aspek kehidupan. Mau bicara apa saja, ada guidance, ada petunjuknya. Ada masalah apa saja, individual, nasional, global, ada solusinya. Ada jalan keluar dalam Al-Quranul Karim. Sampai-sampai seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, Profesor Dr. Arnold Toynbee, setelah beliau membaca Al-Quranul Karim, belajar Al-Quranul Karim, dia berkomentar, yang komentarnya terkenal di seluruh dunia. Apa kata beliau? Islam is not only religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam ternyata bukan sekedar agama, dia way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Muhammad. Kehebatan beliau yang kedua yaitu mengenai Astagfirullahaladzim, salawat. Inna allaha wa malaikatahu hanya Nabi Muhammad. Allah dan seluruh malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah sang pencipta alam, sang pencipta makhluk bersalawat kepada Nabi. Bersalawat para malaikat kepada Nabi, tidak kepada siapapun nabi-nabi lain. Artinya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya memerintahkan kita umat beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan hormatilah beliau dengan sesempurna-sempurna penghormatan. Paham salawat? Paham. Kalau secara etimologis, tinjauan bahasa, salawat itu jamak daripada sholat. Salawat jamak daripada sholat. Firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Hafizu ala salawat, jagalah salat-salatmu. Wa salatil wusta. Secara bahasa, salawat adalah salat-salat. Tapi secara terminologi, lihat arahnya. Kalau dari Allah kepada Muhammad, dari malaikat kepada Nabi, ini namanya penghormatan. Allah bersalawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat menghormati, mengagumi Nabi artinya. Kalau dari manusia kepada Allah, salat itu menyembah. Paham? Hafizu 'ala shalawat wa salatil wusta. Jagalah salat-salatmu dan salat pertengahan, artinya salawat kepada Allah, salat kepada Allah, menyembah artinya. Kalau kita umat Islam, orang beriman, bersalawat kepada Nabi, itu artinya mendoakan Nabi, menghormati Nabi, mendoakan Nabi. Doa setelah adzan bagaimana? Allahumma Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin as-salatu wa sarafata darajatana at-ruhi'a wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ini doa. Salawat kepada Nabi, berdoa. Oh, apakah Nabi perlu dukungan doa? Tidak. Nabi adalah seorang sosok yang maksum, yang dosa-dosanya sudah nggak ada. Nabi adalah pemegang kunci surga, nggak perlu didoain. Tapi doa kita kepada Nabi, salawat kita kepada Nabi satu, ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penghormatan, penghargaan, pentakziman kita umat Islam, terima kasih kita umat Islam kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita kepada nur, keluar daripada kejahilan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ada air apa nih? Yang ketiga, syafaat. Apa itu syafaat? Hei, apa syafaat? Rekomendasi kepada Allah untuk memintakan pertolongan. Begini namanya. Nabi SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujibat. Faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Semua nabi punya doa pamungkas. Semua nabi. Nabi Musa punya doa pamungkas, belah laut terbelah laut.
Nabi Isa punya doa pamungkas menghidupkan orang mati bahkan telah dikabulkan. Nabi Ibrahim punya doa pamungkas padam api yang membakarnya. Tapi kata Nabi, faja'altu da'wati syafa'atan li ummati. Aku akan simpan doa pamungkasku sebagai syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat, manusia berlari-lari kepada Nabi Adam, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Isa. Minta tolong, minta salawat. Sampaikan kepada Allah, ya Nabi, tolong saya. Semua Nabi angkat tangan. Silakan datang kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Karena beliaulah yang diberi izin memberikan syafaat kepada umatnya. Mendapat syafaat Nabi, taat kepada Nabi. Yang keempat kepada beliau apa? Akhlak. Semua Nabi misinya sama, satu, untuk menyampaikan La ilaha illallah. 124.000 Nabi misinya sama, La ilaha illallah. Sampaikan kepada manusia, jangan menyembah selain Allah. Itu misinya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Misinya itu. Cuma di dalam Nabi SAW ada spesifikasi tujuannya diturunkan ke bumi ini. Bagaimana sabdanya? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak. Apa itu akhlak? Kalau orang Inggris bilang attitude. Apa itu akhlak? Budi pekerti. Kalau orang Betawi bilang akhlak itu lagu. Lagu lo perak. Tahu perak? Beras maur yang murah. Lagu lo perak. Lagu lo tengik. Tahu tengik? Tahu apa? Itu Betawi bilang akhlak itu lagu. Ayo malah besoknya tak lain. Nah, secara terminologi, secara orientatif, akhlak ada tiga. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam. Secara kualitatif, akhlak juga ada tiga. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlakul ammah, akhlak yang standar. Dan akhlakus sayyi'ah, na'udzubillah, akhlak yang buruk. Rasulullah SAW mencontohkan akhlakul karimah kepada Allah, akhlakul karimah kepada sesama manusia, akhlakul karimah kepada alam, hewan dan tanaman. Coba lihat akhlak Nabi kepada Allah, akhlakul karimah. Beliau adalah sosok yang maksum, sudah tidak ada dosanya, dijamin masuk surga. Nggak ada dosanya, tapi istighfarnya Masya Allah 100 kali sehari. Bukan sekedar astagfirullah, tapi sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahlika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. 100 kali. Padahal nggak punya dosa. Ente berapa kali istighfar? 1000. Duh. Berapa kali tuh? Indon berapa kali lalu? Enggak ada dosanya istighfar 100 kali. Akhlakul karimah. Pemegang kunci surga, sholatnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Masya Allah, bukan hanya 5 waktu, bukan hanya sholat-sholat sunnah, tapi yang namanya sholat malam, sholat tahajud, bengkak-bengkak kakinya. Akhlak kepada Allah SWT. Sampai istri beliau menyapa beliau, ya Rasulullah, engkau kan maksum, gak ada dosa. Kok sampai istighfar 100 kali, ya Rasulullah? Engkau kan pemegang kunci surga, kok sampai bengkak-bengkak kakimu untuk sholat, ya Allah, ya Rasulullah?
Apa jawab Nabi? Tidakkah pantas aku bersyukur kepada Allah yang telah mengangkat derajatku setinggi ini? Bersyukur kepada Allah. Akhlakul karimah kepada Allah. Akhlakul karimah kepada sesama manusia. Oh, banyak contohnya, Bu. Masya Allah. Barangkali contoh yang terdahsyat, ya. Kalau bully-bully, hinaan-hinaan, caci maki itu santapan Rasulullah. Kepala beliau lagi sujud dilumuri oleh kotoran unta. Bukan hal yang biasa. Biasa buat Nabi. Diludahi sesuatu yang biasa buat Nabi. Tapi Nabi gak pernah marah, gak pernah tersinggung. Bahkan dilempari batu di Taif, berjarah kaki, tangan, wajahnya. Jibril alaihissalam yang selalu mendampingi beliau bisik Nabi, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah agar mereka diazab. Sebagaimana para nabi yang lain, ketika umatnya berdurhaka, mereka angkat tangan kepada Allah, minta azab. Kamu angkat tangan ya Muhammad, nanti aku yang azab mereka. Aku himpit bangsa Taif ini dengan 2 bukit. Apa kata Nabi? Jangan ya Jibril. Aku masih berharap kalau mereka belum beriman, mudah-mudahan anak mereka, cucu mereka akan beriman kepada Allah SWT. Nabi angkat tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku. Maafkan umatku. Mereka melempari aku dengan batu karena mereka nggak mengerti. Masya Allah, akhlak Nabi kepada sesama manusia. Bicara akhlak Nabi dalam rumah tangga luar biasa. Ya Bu, Masya Allah. Nabi sebagai suami itu sosok yang sangat romantis. Beliau kalau panggil bini nggak sembarangan, ya kayak Muhammad orang sini. Ini sembarangan, hei pesek, hei pendek. Nabi panggil Siti Aisyah, ya Khumairah, wahai si kemerah-merahan. Karena Aisyah, Masya Allah, radhiyallahu anha, orangnya putih bening kemerah-merah. Ya Khumairah, wahai si kemerah-merahan. Jangan tiru Nabi, tadi lagi itu, wahai si kehitam-hitam. Gelas akhlak Nabi dalam keluarga. Beliau sebagai kepala keluarga tapi tidak otoriter, nggak main suruh-suruh, cuci tuh celana gue, serikain tuh baju gue, enggak. Beliau selalu membantu pekerjaan istri, meringankan pekerjaan istri. Dia lihat istrinya sibuk, dia bantu. Ini akhlak Nabi, Masya Allah. Kita nggak begitu sama bini. Ini kok babi, pijitin gua nih. Gitu nggak lo? Itu Muhammad orang sini begitu. Akhlak Nabi dengan keluarga, Masya Allah. Akhlak Nabi kepada alam, hewan dan tanaman luar biasa. Akhlakul karimah selalu. Karena satu saat beliau mau sholat, ujung sorbanya ditidurin kucing. Demi tidak mengganggu nyenyaknya sang kucing tidur, digunting ini sorban. Coba kita, Muhammad orang sini, kucing dikesetan, ditendang ini. Akhlak Nabi kepada hewan, Masya Allah. Kepada tanaman. Nah, mengenai tanamannya sama cerita dikit boleh ya. Tahun 1930, tahun berapa puluh tahun yang lalu, ada seorang botanis ahli tanam-tanaman, namanya Dr. Bos. Dia mengadakan penelitian tentang tanaman di New Delhi, India, tahun 1930. Tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu ilmu.
Oh ternyata pohon itu ada jenisnya, ada gendernya, ada gendernya. Ternyata pohon itu ada laki-laki, ada pohon perempuan. Makanya Bu, saya kasih tahu, kalau mau nadu lihat pohonnya, jangan nadu di bawah pohon cowok, bahaya itu. Beli cowok kalau mau naik pohon lihat pohonnya. Jangan pohon cewek lu naikin, perlu betah kamu turun. Ternyata pohon itu ada gendernya, ada cewek, ada cowok. Kemudian, oh ternyata pohon juga kawin. Yang mengawinkan pohon adalah kumbang dan angin. Itu menurut Dr. Bos secara saintifik, secara ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan hal itu dalam Al-Quranul Karim 1500 tahun yang lalu kurang lebih. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di muka bumi berpasang-pasangan. Masya Allah. Wa arsala riyaha lawaqiha, aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Subhanallah. Makanya Al-Quran itu mu'jizat, jangan sembarangan. Mu'jizat. Ini kadang-kadang ya Allah, kalau sampai bikin lagu dulu. Dari masa ke masa manusia berkembang peradabannya, terang hingga di mana-mana manusia merubah wajah dunia. Gedung-gedung tinggi mencakar langit, orang kompak. Oh ya, gedung-gedung tinggi mencakar langit. Oh ya, nyaris menghiasi berbagai negeri. Bahkan teknologi di masa kini sudah mencapai kawasan samawi, gitu ya. Tapi sayang disayang manusia lupa diri, tinggi hati, terang. Lebih dan lebih tingginya mencakar langitnya tadi, sejalan dengan roda pembangunan. Manusia makin penuh kesibukan, sehingga yang wajib pun diabaikan. Salat 5 waktu menyembah Tuhan, karena dimabuk oleh kemajuan. Sampai komputer dijadikan Tuhan. Membaca koran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakan. Bahasa Arab katanya kampungan. Ini zaman sekarang. Ya. Karena orang jauh dari Quran, maka yang jadi Tuhan teknologi. Nggak pernah baca Quran, bukan kagum sama Allah, bukan kagum sama Nabi, tapi kagum sama manusia yang bikin teknologi. Betul? Lihat Mercedes-Benz, kagum sama orang Jerman, hebat Jerman, bisa bikin Mercedes-Benz. Lihat Toyota televisi, kagum sama orang Jepang, hebat Jepang, memang luar biasa Jepang. Lihat satelit,
kagum sama Amerika. Amerika emang dahsyat. Lihat bangunan tinggi, jalan-jalan tol, kagum sama Cina, hebat Cina. Tuhan jadi kecil, Tuhan gak kelihatan lagi. Kenapa? Mereka selalu otaknya dipenuhi dengan sains, teknologi, tapi kosong dari Al-Quranul Karim. Padahal kalau Anda baca Quran, tidak ada yang Anda kagumi kecuali kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, dalam surah Yasin ada berbunyi begini. Wa ayatul lahum anna hammalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sya'nu ghariqhum fala sariha lahum yanqazun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Subhanallahu azim. Wa ayatul lahum anna hammalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Salah satu tanda kebesaranku adalah aku bisa memuat keturunanmu, hai manusia, di atas perahu untuk mengarungi lautan. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu yang kamu arungi. Ini ayat eksplisit, bukan implisit. Ayat yang tegas. Wa khalaqna lahum min mithlihi. Aku ciptakan lagi untuk mereka perahu-perahu seperti itu. Eksplisit, jelas. Aku yang ciptakan perahu-perahu itu. Paham? Paham? Kalau aku mau tenggelamkan, gak bisa ada yang nolong kecuali rahmat dari aku. Jadi kalau kita baca Quran, melihat kapal-kapal laut, nggak kagum sama orang Amerika, Jerman, Cina, dan Jepang. Masya Allah, itu kapal laut Allah yang bikin. Oh bisa, bisa. Saya kasih contoh. Ini kembang asli. Asli. Ini kembang asli. Saya mau tanya, buatan siapa? Buatan siapa? Allah. Itu ada kembang plastik tuh. Saya coba sini. Nah, ini kembang plastik. Buatan siapa? Ini buatan yang asli? Ini buatan? Salah. Ini buatan Allah directly. Langsung. Itu buatan Allah indirect, gak langsung. Kenapa saya katakan buatan Allah? Kenapa saya katakan Allah katakan perahu buatan Allah, kapal terbang buatan Allah, mobil buatan Allah, HP buatan Allah? Manusia kita gak bisa apa-apa. Jangankan bikin TV, bikin gelas, bikin korek kuping, gak bisa. Nafas saja gak bisa. Nafas gak bisa. Nafas ini bukan produk dan usaha kita, bukan. Ini sistem yang buat oleh Allah. Allah yang bikin kita bernafas, betul? Betul. Yang naruh otak kita siapa di sini? Allah. Yang bikin otaknya siapa? Allah. Yang hembuskan ilmu siapa? Allah. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia, yang mengajarkan manusia yang dia tidak tahu menjadi tahu. Ilmu dari siapa? Allah. Wa ma utitu min ilmi illa qalila. Tidak ada ilmu bagimu kecuali sedikit. Dibikinin otaknya, dihembuskan ilmunya, inspirasinya, dibikin tangannya untuk kerja, dibikin deh kembang plastik. Inspirasinya dari Allah. Dibikin deh perahu, inspirasinya dari Allah. Perangkatnya dari Allah. Perkakasnya dari Allah. Jadi yang bikin kapal siapa? Allah. Yang bikin mobil siapa? Allah. Kalau kita berdasarkan Al-Quran, berbasis Al-Quran, gak akan kagum sama manusia. Kalau kita lihat teknologi, subhanallah, masya Allah, itu yang terungkap.
Bukan gila Jerman, gila Amerika. Paham? Membaca koran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kampungan. Ini zaman kita, na'udzubillah ini. Jadilah apapun kayak generasi muda, tapi based on Quran. Kalau enggak hanyut Anda, diterpa oleh arus liberalisasi, arus sekularisasi, pluralisasi. Alhamdulillah ini tantangan ada ke depan. Oleh karena itu Maulid Nabi sangat penting, bukan bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah itu adalah merubah-rubah Quran, merubah-rubah hadis, itu bid'ah dhalalah. Bahwa Maulid adalah muamalah, bukan ibadah. Maulid adalah budaya. Kalau budaya dibid'ahkan sebagai dhalalah, maka HP, kamera, TV, motor itu juga bid'ah. Paham? Ini harus dipahami. Dan pemikiran seperti ini terus terang harus kita pagari. Kalau tidak, ini berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah, bahkan berbahaya untuk persatuan kesatuan nasional. Karena goal mereka adalah yang tidak sesuai dengan kita, halal darahnya. Na'udzubillah ini. Nggak usah berantem sama mereka, tapi sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan ilmu, bil hikmah dengan argumen, wal mau'izatil hasanah dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, berdebatlah dengan mereka. Wajadilhum, debat mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu Allah saat mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Allah mengetahui siapa yang mendapat hidayah. Oleh karena itu, tetap di dalam perbedaan ini, rekat ukhuwah Islamiyah dengan menghindari hal-hal yang prinsipil, yang bersifat furu'iyah, cabang. Kunut nggak kunut, tahlil nggak tahlil, maulid itu nggak penting, itu muamalah. Nggak penting. Bukan usul, bukan pokok. Sejauh pokoknya sama, rukun Islamnya sama. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat 2,5%, berhaji ke Mekah dan ke Madinah, insyaallah itu adalah saudara kita. Rukun Islamnya 6, itu saudara kita. Rekat ukhuwah Islamiyah minimal dalam koridor madzhabul arba'ah, Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hanbali. Paham? Karena tanpa ukhuwah Islamiyah nggak ada izzul Islam wal muslimin. Tanpa ukhuwah Islamiyah, omong kosong itu persatuan Indonesia bisa diwujudkan, karena umat Islam adalah umat mayoritas di negeri ini. Dan karena itu, mari kita baca suratul Fatihah. Berkatil Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan pintu hati umat Islam semuanya agar dipersatukan, agar Indonesia yang mayoritas Islam ini bisa lebih baik, bisa lebih maju, dan betul-betul bersandar kepada ketuhanan yang Maha Esa, yang bisa melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab, bisa melahirkan persatuan Indonesia, melahirkan musyawarah mufakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
على هذه وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموافق إلى أكمل الطريق. بالله التوفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.